Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ketua kelas, apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi pemasangan tembok setengah bata ikatan siku. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih pemasangan tembok setengah bata ikatan siku itu apa? Saya tahu, Bu. Pemasangan tembok setengah bata ikatan siku Ya. atau L adalah salah satu teknik membangun tembok dengan menggunakan bata setengah dan mengikatnya bisa secara horizontal ataupun vertikal dalam pola bentuk siku atau L. Pola ini memberikan kekuatan dan stabilitas yang baik pada struktur tembok. Menurut saya sih gitu, Bu. Betul sekali Manda jawabannya. Selain itu, pemasangan tembok setengah bata ini juga menghasilkan tampilan tembok yang lebih estetis dan juga struktural yang lebih baik. Oke, terima kasih Manda atas jawabannya. Sekarang saya akan memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan melakukan proyek kecil pemasangan tembok dengan menggunakan setengah bata. Sebelum melaksanakan proyek ini, saya akan memandu kalian dalam merencanakan proyek pemasangan tembok ini dan menyusun kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, untuk anggota kelompoknya akan saya sebutkan, jadi tolong dicatat ya. Untuk kelompok pertama yaitu ada Sinta, lalu Anggi, William, dan juga Agus. Untuk kelompok 2, Niana, Manda. Itu dia tadi kelompok-kelompoknya. Lalu saya akan menjelaskan peralatan dan juga bahan yang digunakan untuk melaksanakan proyek ini. Alat-alatnya yaitu terdiri dari sendok spesi, sekop, palu, water pass, ember, meteran, sikat baja, plat siku, dan juga benang. Sedangkan untuk bahan-bahannya adalah semen, pasir, air, dan juga batu bata. Setelah alat dan bahan telah tersedia dan cukup dirasa, selanjutnya pasang patok kayu secara tegak lurus. Kemudian, bentangkan benang patok secara horizontal. Bentangan benang ini dibuat dengan cara menandai garis awal dengan menggunakan selang timbang atau water pass. Pada area yang ditandai, kemudian lanjut menancapkan paku dengan palu dan ikatlah benang ukur kepada paku tersebut. Yang ketiga, ukuran garis benang ini dibuat dengan perhitungan seperti berikut. Spesi ditambah tebal bata, yaitu 2 cm ditambah 6 cm sama dengan 8 cm. Maka posisi benang nantinya harus berada pada sisi sudut atas bata. Yang keempat, setelah benang acuan telah dibuat, kemudian buatlah adonan semen dengan perbandingan 1:5 dengan cara mengayak pasir terlebih dahulu. Campuran bubuk semen dengan pasir yang telah diayak dicampurkan dan diaduk dengan air secukupnya, hingga tekstur adonan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering. Yang kelima, sembari pengayakan dan pengadukan semen dilakukan, rendamlah bata ke dalam air terlebih dahulu, hingga bulir udara dalam bata keluar. Langkah ini bertujuan agar pemasangan bata nantinya bata tidak menyerap air semen yang juga dapat merusak kualitas spesi bata tersebut. Yang keenam, ketika bulir udara sudah mulai berkurang, keluar dari bata yang direndam, kemudian bata diangkat untuk ditiriskan. Yang ketujuh, adonan semen yang telah dibuat dipindahkan dengan menggunakan ember ke tempat media kerja pasang bata dinding. Yang kedelapan, mulailah pemasangan pada lapisan pertama yang diawali dengan pemasangan adukan atau spesi pada bagian dasar di atas alas lantai kerja. Kemudian, letakkan bata di atas adukan tersebut dengan sembari mengetuk-ngetuk permukaan bata hingga permukaan bata sama tinggi dengan benang acuan. Kesembilan, untuk lapisan bata kedua, tuangkan kembali adonan semen di atas lapisan bata awal dengan perkiraan tebal spesi adalah 2-3 cm.
10, dan kemudian buatlah bata utuh menjadi setengah. Untuk diletakkan di posisi awal, bentuk ini bertujuan agar siar tegak bata tidak sejajar. 11. Lanjutkan lapisan demi lapis. Jika ada sisa adukan yang menempel, tidak sempurna atau melebihi ketebalan bata, maka segera diratakan dengan menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata. Jangan biarkan mengering karena hal ini sangat mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat pelaksanaan plasteran. 12. Ulangi langkah nomor 8 sampai dengan nomor 11 sampai lapis terakhir sesuai dengan gambar kerja. Pasang bata secara melintang dengan jarak 5 sampai 15 cm dari ujung pasangan bata yang akan dipasang, lalu cek kedatarannya menggunakan water pass. Begitu juga pada ujung satunya. Buat bata menggunakan sudut siku-siku. 9. Kemudian pasanglah benang pada patok, lalu letakkan bata di lantai kerja dengan sisi bata yang panjang sejajar dengan benang. 10. Pertemuan antara bata pertama dengan bata kedua harus dibatasi oleh tebal spesi 2 cm sebagai siar pasangan hingga selesai. 11. Lanjutkan lapisan demi lapisan dan kontrol ketegakan pasangan bata dengan water pass. Jika ada sisa adukan yang menempel, tidak sempurna atau melebihi ketebalan bata, maka segera diratakan dengan menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata. Jangan biarkan mengering karena hal ini sangat mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat melaksanakan plesteran. 12. Ulangi langkah nomor 8 sampai dengan nomor 11 sampai lapis terakhir sesuai dengan gambar kerja. Setelah pemasangan selesai, bersihkan alat dan bahan yang sudah digunakan, lalu kembalikan alat dan bahan sesuai tempatnya. Sekarang mari kita lakukan persiapan untuk pelaksanaan proyek pemasangan tembok. Dan jangan lupa jas labnya harus selalu dipakai ya selama proyek berlangsung. Ketika kita melaksanakan proyek ini, saya akan memberikan bimbingan kepada kalian selama pengerjaan pemasangan bata ini. Jadi, jangan ragu untuk bertanya kepada saya jika kalian mengalami kesulitan. Ketika proyek ini sudah selesai, saya akan melakukan pemeriksaan dan juga penilaian terhadap hasil pengerjaan kalian. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dan juga tanggapan yang ingin kalian berikan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Misal dalam pemasangan tembok setengah bata ikatan siku ini terjadi kesalahan dalam pemasangannya, apa yang harus dilakukan ya, Bu? Ya, pertanyaan bagus. Jika terjadi kesalahan pada saat pemasangan tembok setengah bata ikatan siku, sebaiknya segera diperbaiki untuk menghindari permasalahan yang lebih lanjut. Nah, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk memperbaiki pola ikatan siku L yang tidak benar dengan meletakkan bata setengah sesuai dengan pola yang diinginkan. Lalu yang kedua, memperbaiki masalah leveling atau ketidakrataan dengan meratakan posisi bata setengah menggunakan alat ukur water pass. Tapi, kalau kesalahannya sudah cukup serius dan tidak dapat diperbaiki sendiri, sebaiknya segera hubungi ahli konstruksi atau tukang bangunan yang berpengalaman. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapan kalian. Saya sangat senang melihat semangat dan juga kerja keras kalian dalam kegiatan ini. Ingat, untuk selalu menerapkan prosedur yang benar dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam praktik kerja batu ini.
Saya yakin kok kalian semua akan sukses dalam proyek pemasangan tembok ini. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kerja keras kalian dan juga partisipasinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.